Peran Elizabeth dalam mimpi aku itu cukup banyak banget. Jadi Elizabeth tuh hampir 100 cabang ya di Indonesia, jadi nggak main-main untuk Elizabeth, cabangnya besar sih. Di sini sangat efektif ya, jadi kita nggak perlu overtime. Ya itu nanti sama direksi juga didengar ya. Kalau di perusahaan lain kan kadang susah ya, banyak tingkatan-tingkatannya ya mungkin kita juga nggak didengar. Duduk yang nyaman dulu, nanti lihatnya ke kamera sini ya. Oke. Posisinya sudah nyaman? Nyaman Bu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nggak sih. 1, 2, 3. Nama aku Ayu Rizky Saraswati. Peran aku di Elizabeth sebagai interior designer, lebih ke desain toko-tokonya Elizabeth sih. Job desk aku ngedesain interior si store-nya Elizabeth, lebih ke gimana caranya melaraskan desain aku dengan kebutuhan si toko, dan gimana caranya toko ini tuh sama customer Elizabeth tuh bisa selaras, jadinya saling mendukung satu sama lain. Nama saya Ratna Findriastuti, saat ini saya bekerja di divisi e-commerce sebagai e-commerce supervisor. Membuat strategi untuk penjualan produk Elizabeth di e-commerce, jadi secara online kita bikin strategi marketingnya seperti apa, promosi-promosi untuk meningkatkan penjualan, seperti itu. ya, nama saya Ronald, pekerjaan saya di bagian building maintenance di Elizabeth. Scope day saya itu maintenance all branch, semua cabang, dari gedung, pemeliharaan inventaris, kayak AC, genset, eskalator, lift, pokoknya semua yang support ke gedung aja lah. Ke bagian penjualan ya kita disitulah maintenance-nya. Nama saya Tony, pekerjaan saya di Elizabeth sebagai internal audit. Internal audit itu kita ngecek cabang ya, biasanya kalau enggak kita ngecek internal di sini. Biasanya sih lebih ke fokus ke cabang. Jadi kita ngecek ke cabang, keuangannya, karyawannya, segala aspek yang ada di cabang deh pokoknya. Sudah hampir 3 tahun. Kerja di Elizabeth ini 6 tahun. Dari 2017 berarti 5 tahun ya, hampir ke 6 tahun. Yang paling aku dapat banget dari Elizabeth itu kesempatan aku bisa ngobrol bareng sama Pak Wino ya. Pak Wino kan salah satu owner dari si Elizabeth-nya, jadi aku banyak tahu tentang Elizabeth, apa sih maunya si Elizabeth ini untuk interiornya tuh maunya seperti apa, terus konsepnya kayak gimana, itu aku banyak ilmu banget dapat dari Pak Wino langsung. Jadinya Pak Wino tuh kan lebih tahu, sangat tahu banyak banget tentang si store ini kan, jadinya aku banyak masukan banget. Itu sih yang serunya, bisa langsung tektokan langsung. Enjoy, banyak dapat pengalaman baru yang sangat, meskipun saya pernah bekerja di e-commerce di perusahaan sebelumnya, itu beda banget, budaya kerjanya beda, timnya juga asik banget, terus juga banyak banget dapat pelajaran-pelajaran penting di Elizabeth untuk mengasah skill yang saya miliki. Bedanya dari budaya kerjanya sih, lebih ke budaya kerjanya. Di sini sangat efektif ya, jadi kita nggak perlu overtime, jadi bisa balance antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Ekspektasi versus realitanya sih hampir sama ya, cuman ya berkembang ya, udah di dalam Elizabeth ternyata ada kerjaan lain yang di luar scope desk yang diminta tolong untuk dikerjakan lah istilahnya. Ya di situ sedikit kaget, tapi masih bisa dikerjakan. Kita diberi kesempatan untuk berkembang, diberi kesempatan untuk turut andil, ada suaranya lah ya. Misalnya ada ide apa ya kita bisa ajukan, ya itu nanti sama direksi juga didengar ya. Kalau di perusahaan lain kan kadang susah ya, banyak tingkatan-tingkatannya ya mungkin kita juga nggak didengar itu sih. So far sih oke ya, dukanya itu tadi yang saya sebutin di awal, cuman kalau sukanya banyak ya. Kita bisa keliling luar pulau, itu pertama, bisa datang ke toko-toko yang baru, daerah-daerah yang baru, berkenalan dengan orang-orang baru. Lingkungan kerjanya juga enak, nyaman lah di sini. Oke sih so far.
Tantangannya sih sama kayak desainer-desainer lain sih pada umumnya. Kan kerjaan aku tuh lebih banyak kreativitasnya gitu kan. Yang paling malesin itu kalau udah dapet ngerasa kreatif block aja sih. Kalau udah ngerasa kreatif block itu udah dikejar deadline, terus kan harus komit juga ya dengan timing waktu yang dari pihak ketiga ini. Kan aku banyak kan urusan sama pihak ketiga itu, kayak kontraktor dan lain-lain dari pihak mall atau apapun itu, pihak fit outnya gitu. Itu sih yang paling, kalau udah deadline tuh udah mentok banget, nggak bisa nyari ide, itu yang susah dan rese banget sih, itu doang. Tantangannya itu biasanya karena divisi online itu adalah divisi yang sangat dinamis ya. Jadi bergerak secara cepat sekali. Kadang-kadang kita sering banget dituntut untuk bisa membuat program promosi secara tiba-tiba. Jadi harus berpikir cepat gimana bisa membuat strategi pemasaran yang efektif di waktu yang cepat dan mepet, dan bagaimana juga mendeliver pekerjaan yang mendadak itu kepada tim supaya semua bisa terselesaikan secara tepat waktu. Tantangannya sih paling ninggalin keluarga ya. Kebetulan kan saya baru berkeluarga juga, baru punya baby. Ya tantangannya ya itu, saya harus meninggalkan keluarga dan anak yang baru lahir gitu. Elizabeth itu brand yang memang sudah bagus banget, punya produk berkualitas, modelnya selalu baru. Jadi kita nggak akan pernah merasa ketinggalan zaman nih menggunakan produk Elizabeth, karena dia punya produk yang memang modelnya everlasting. Atau kalau kita pengen yang model baru yang up to date, mereka juga punya. Jadi untuk ngasih tahu ke orang, oh kalau mau pengen tampil kekinian, belanja aja di toko Elizabeth, karena pasti kita punya semua produk yang mereka inginkan. Elizabeth tuh dulunya kan cuma jual tas ya. Sekarang dia kayaknya bisa inovasi ke yang lain, kayak udah jual jam, sepatu, baju lain, semuanya dia mau masuk ke anak muda juga. Itu oke sih kalau kata saya. Itu tadi pertama ya, inovasi, tren, dia mengikuti zaman, dia nggak terpaku cuma hanya untuk memproduksi tas saja. Yang ketiga itu besar. Jadi Elizabeth tuh hampir 100 cabang ya di Indonesia, jadi nggak main-main untuk Elizabeth, cabangnya besar sih. Mimpi aku dari dulu sebenarnya menjadi seorang desainer interior sih, dan syukur alhamdulillah udah 10 tahun, hampir 10 tahun ini udah tercapai. Peran Elizabeth dalam mimpi aku itu cukup banyak banget. Aku tuh banyak banget dapat ilmu-ilmu baru, kayak hal-hal baru, terus kesempatan-kesempatan baru tuh banyak banget yang aku dapetin dari Elizabeth. Mimpi saya sederhana sih. Saya ingin tetap menjadi wanita karir, namun tetap ingin punya waktu-waktu yang berkualitas untuk keluarga. Karena tidak semua perusahaan itu bisa memberikan itu. Sedangkan di Elizabeth saya bisa. Kita punya waktu kerja yang sangat efektif, seperti yang sudah saya ceritakan di awal. Jadi saya bisa tetap banyak punya waktu untuk keluarga. Seperti itu aja. Kalau yang sejalan sama Elizabeth sih ya, pingin juga jadi pengusaha kayak Elizabeth ya. Kayak direksi-direksinya punya usaha. Mimpi saya itu bisa jadi pengusaha properti. Dengan di Elizabeth berkecimpung dunia proyek, sedikit-sedikit ya belajar dari PM, belajar dari direksi, ilmunya dapatlah masuk. Awal waktu saya sebelum kerja sih pengennya sih jalan-jalan gitu, dan kebetulan setelah saya kerja di Elizabeth, saya bisa mewujudkan impian saya itu dengan mendatangi toko-toko yang ada di luar pulau, di luar Bandung. Aku pilihnya biola karena suka aja kalau dalam suatu pertunjukan orkestra atau pertunjukan musik gitu, kayaknya kalau udah ada suara biola itu kayak enak aja gitu melodinya, terus kayak harmonisasinya tuh dapet, jadinya kayak lebih berwarna aja, kayak lebih menenangkan, kita kayak mempersatu aja sih. Bass. Karena sejalan sama fashion ya. Dari manusia hidup di dunia ya, semua all about fashion ya. Kalau bass itu semua tune, piano, baik gitar, baik apa itu semuanya ada bass. Walaupun si alat musik bassnya itu nggak ada, piano tetap ada bass, gitar juga tetap ada bassnya. Basic fashion ya. Menurut saya itu sih. Kalau dilihat dari tema sekarang yang orkestra ya, menurut saya sih Elizabeth bukan alat musiknya,
tapi konduktornya atau dirijennya yang berdiri di depan yang bikin harmonisasi antara setiap alat musik itu sih? Biola. Karena biola itu alat musik yang tidak semua orang bisa main. Dia nggak punya fret seperti gitar yang ada patokan untuk menentukan nada. Jadi kita kalau belajar itu harus meraba-raba dulu, pelan-pelan, susah. Dan nggak semua orang bisa mencapai tahap untuk bisa memainkan biola dengan mengeluarkan suara-suara yang indah. Seperti Elizabeth, nggak semua perusahaan bisa sampai usia 60 tahun. Pasti ada pasang surutnya, ada jatuh bangunnya, naik turunnya. Tapi lihat sekarang, setelah dia berusia 60 tahun, dia tetap eksis, produknya tetap berkualitas dan tetap diburu oleh wanita-wanita pecinta fashion. Dan itu nggak semua perusahaan bisa seperti itu. Semoga semakin menjadi influencer buat dunia fashion ke depannya, nggak cuma di Indonesia juga, tapi juga di internasional. Terus berkembang, banyak cabangnya. Harapan saya juga, kalaupun saya masih lanjut Elizabeth atau enggak, harapan saya Elizabeth bisa sampai skala internasional ya. Itu sih. Pengennya sih bisa buka cabang di luar ya, nggak cuma di Indonesia doang. Jadi bisa go to internasional sih. Elizabeth 60 tahun, ini merupakan usia yang sangat amat luar biasa untuk sebuah perusahaan fashion, di mana banyak sekali perusahaan-perusahaan baru dengan brand-brand baru yang terus datang untuk menjadi kompetitor. Saya sih berharap semoga Elizabeth tetap bisa mempertahankan kualitasnya, tetap juga bisa memberikan produk-produk yang diinginkan oleh customernya, semakin sukses dan seperti sekarang sudah sangat menyejahterakan karyawannya. Sebutkan toko Elizabeth di DKI Jakarta. Kasih tahu. Citraland, Roxy, Blok M. Ada berapa deh? 6. 3 lagi. Perniagaan masuk ya? Iya, perniagaan. Perniagaan. Kantor sendiri padahal. Nggak tahu, lupa apa sih, astaga Tuhan. Sudah, mau nyerah. RKG 1, RKG 2. Dulu tuh Pak Handoko yang tas yang pertama kali dibuat itu bukan tas wanita. Bukan. Ya. Sebutkan jenis tas pertama yang diproduksi Elizabeth. Tas Pak Handoko itu tas sepeda, tas apa? Travel. Tas travel. Oke, betul. Tas sepeda ini. Hampir tas sepeda kan. Sebutkan toko Elizabeth yang paling timur kalau dilihat dari titik Google Maps. Oh, Manado berarti. Ya, Manado. Manado. Oke, betul satu. Sebutkan brand ambassador Elizabeth. Sophia Lachuba. Oke. Pertanyaan yang kedua. Elizabeth punya YouTube, tahu kan? Sebutkan akun YouTube Elizabeth. Sebenarnya gampang sih kalau misalnya mau nyari channelnya tuh tulis aja Elizabeth Beck, nanti keluar kok. Namanya apa ya? Elizabeth _EZ bukan ya? Bukan, itu Instagram. Oh itu Instagram. Ya nggak tahu aku. Elizabeth EZ, nggak pakai underscore. Oh iya. Lumayan lah. 70% kayaknya itu bisa. Udah pernah denger jingle Elizabeth? Jangan disuruh nyanyi aja. Sering lah ke toko ya. Oh, enggak apa. Sering dong kalau ke toko. Sering denger, cuma enggak apa. Ya. Kita dengerin dulu nih jingle Elizabeth ya.
Oke. Pertanyaannya, ada berapa jumlah kata durudu? Gila gue Elizabeth. 3? Yakin? Nebak aja 3. Yakin 3? Iya. Benar. Ada berapa jumlah kata tas Elizabeth disebutkan di dalam lagu? 3. Benci jawabannya? Emang 4. Karena di yang pertama, verse pertama itu ada echonya. Tas Elizabeth, tas Ada berapa kali tas Elizabeth disebut dalam lagu ini? 3. Yakin? Tas Elizabeth. Mana? Terakhir Elizabeth 3 Bu. Empat. Waduh. Ekonya dihitung dong. Karyawan biasa. Dilihatin ke kamera. Karyawan. Oke. Sip. Oke. Karyawan. Harus bangga, ini jarang yang dapet ini. Oke. Dah, magang. Elizabeth 60 years. Of Symphony Journey. Selamat 60 tahun. Tahun Elizabeth. Nah,